Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari akan mempresentasikan tentang memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Pengertiannya, pengendalian internal adalah proses yang dirancang, dilaksanakan, dan dipelihara oleh mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan, keuangan, manajemen, dan personil lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian. Tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah kontrol mengacu pada apa saja aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Kontrol mencakup kontrol tingkat entitas dan kontrol tingkat transaksi. Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai pemahaman pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan, memberikan bukti bahwa mempengaruhi strategi yang dihasilkan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama, tujuan pengendalian internal adalah dicocokkan dengan pernyataan yang relevan sebagai berikut. Pertama, nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Kedua, direkam. Ada kontrol akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Ketiga, berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Ketujuh, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar periode. Pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Pertama, lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, pemantauan pengendalian, dan yang terakhir sistem informasi termasuk proses bisnis yang terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan dan komunikasi. Lingkungan pengendalian menentukan ada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Selanjutnya, proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen mengestimasikan risiko tersebut signifikan, menilai kemungkinan kemunculannya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Selanjutnya, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi manajemen kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan yang andal laporan keuangan. Informasi dan komunikasi melibatkan menangkap dan memberikan informasi kepada manusia. Selanjutnya, kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dijalankan di luar. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tentang tujuan organisasi. Selanjutnya,
Pemantauan pengendalian. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab manajemen yang penting adalah untuk memantau pengendalian guna menilai apakah mereka beroperasi bagaimana dimaksud dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Selanjutnya, aktivitas selesai. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat transaksi. Ada dua contoh, yaitu yang pertama contoh arus transaksi proses penjualan, dan yang kedua contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Selanjutnya, mendokumentasikan pengendalian internal. Yang bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini. Yang pertama, narasi adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan mudah. Ini melibatkan auditor dan yang menjelaskan setiap langkah dari arus transaksi dari awal sampai akhir. Yang kedua, diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor meringkas setiap langkah dari aliran transaksi dari awal hingga akhir. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, logika diagram lebih umum. Mereka memberikan perspektif visual tentang aliran transaksi dan kunci kontrol di seluruh alur yang seringkali lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pengulas. Kunci untuk diagram logika yang baik adalah membuatnya sederhana mungkin dengan kata-kata sedikit mungkin agar tidak membebani pembaca dengan informasi. Yang ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk dokumentasi kontrol internal biasanya sebuah halaman dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses dari sisi kiri dan narasi mendeskripsikan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi diagram alur menyoroti aktivitas utama dari sisi inisiasi hingga reportasi, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi di arus transaksi. Selanjutnya, daftar periksa. Yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah hal lain teknik yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis yang paling umum dari prosedur pengendalian internal itu harus hadir. Hal ini sangat membantu dalam industri di mana auditor secara pribadi mungkin bukan keluarga dengan audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi mana yang kritis kontrol. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi tentang kelebihannya dan kelemahan yang diamati. Sedangkan klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar auditor untuk kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada bidang kelemahan teridentifikasi. Ini karena kelemahan itulah yang meningkatkan risiko salah saji material tidak terdeteksi oleh proses kontrol manajemen, dan area kelemahan juga ada di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan material pernyataan. Yang terakhir, surat manajemen. Surat manajemen adalah disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan dari surat manajemen untuk menginformasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan internalnya kontrol. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.